kita mulai pertemuan hari ini untuk extra class gradient boosted trees ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya teman-teman, implementasi dari gradient boosted tree itu tuh gampang banget. Mirip banget seperti random forest dan decision tree, mirip banget ya. Kode-kodenya tuh sebenarnya gampang banget kalau teman-teman nanti hands on-nya. Jadi hands on-nya sebenarnya bukan suatu part yang susah dari gradient boosted tree. Justru aku berani bilang kalau hands on-nya adalah bagian yang paling gampang dari gradient boosted tree. Yang harusnya kita pelajari itu adalah mengerti, ini apa sih bedanya dari random forest? Ini apa sih bedanya dari decision tree yang biasa? Gitu. Ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai gradient boosted tree, ada baiknya kita kenali dulu yang namanya loss function. Loss function mengukur seberapa besar kesalahan prediksi kita terhadap data asli. Rumusnya adalah predicted value kurang actual value. Oke? Contohnya, kasus regresi. Ketika data yang seharusnya nilainya 120 dan prediksi kita menyatakan 100, maka model kita mengalami loss atau kesalahan sebesar 100 kurang 120, yaitu minus 20 satuan. Oke, ketika data yang seharusnya 15 dan model kita memprediksi 40, maka model kita mengalami loss atau kesalahan sebesar 40 kurang 15, yaitu 35 satuan. Sekarang kita soal kasus klasifikasi. Misalnya, employee yang churn, kita beri nilai 1. Dan employee yang tidak churn, kita beri nilai 0. Ada seorang employee yang benar-benar churn. Berarti value-nya kan 1. Nah, pada model klasifikasi yang kita punya, dia memprediksi probability-nya 0,8. Tapi kan 0,8 ini dibulatkan menjadi 1. Tapi sebenarnya prediksi dia itu 0,8 dan bukan 1 sempurna. Jadi ada loss sebesar minus 0,2. Kasus regresi, kasus klasifikasi. Jadi untuk kedua kasus, klasifikasi dan regresi, itu ada loss yang kita bisa ukur. Sebaliknya, ketika seorang employee tidak churn, ya, dan model kita memprediksi 0,6, kan 0,6 dibulatin jadi 1. Nah, ini salah nih, ya. Model kita memprediksi 0,6, ternyata dia tidak churn, yaitu 0. Maka errornya berapa? Loss-nya berapa? 0,6 kurang 0, yaitu 0,6 satuan. Nah, error value ini bisa diplot untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan yang dilakukan model kita untuk setiap input. Jadi teman-teman, misalnya untuk nilai X sama dengan 0, Y prediksinya 5. Sedangkan Y sebenarnya itu 3. Oke? Untuk nilai X sama dengan 0, Y prediksinya 5, sedangkan Y sebenarnya adalah 3. Maka loss di X sama dengan 0 adalah 5 kurang 3, yaitu 2 satuan. Nah, teman-teman, di dalam gradient boosted trees, setiap input akan dihitung nilai loss atau nilai error. Ya. Nah, untuk gradient boosted tree beda-beda algoritmanya. Ada yang predicted kurang actual, ada yang actual kurang predicted, ada yang dikuadratkan, ada yang absolut, dan lain sebagainya. Yang penting kita mengukur kesalahan dari hasil prediksi. Nah, apa bedanya gradient boosted tree sama random forest? Kalau random forest itu memiliki banyak decision tree yang independen satu sama lain, di mana nilai akhir adalah nilai rata-rata
dari semua decision tree atau nilai voting dari semua decision tree. Ya, jadi kalau random forest kita membuat banyak decision tree yang saling bebas satu dengan yang lainnya. Tapi kalau gradient boosted tree, apa yang dilakukan? Pertama, kita membuat satu decision tree sederhana. Tentu saja, decision tree yang sederhana ini bukanlah model yang akurat. Dan memang kita sengaja melakukan hal ini. Kemudian, kita mengevaluasi error atau loss dari decision tree tersebut. Dan kita membuat decision tree berikutnya untuk memprediksi loss dari decision tree yang pertama. Ya. Jadi, decision tree nomor 2 di dalam sebuah gradient boosted tree memprediksi berapa sih error yang dihasilkan oleh decision tree pertama. Dan decision tree nomor 3 memprediksi error yang dihasilkan decision tree nomor 1 plus nomor 2 dan seterusnya. Jadi seakan-akan kita membuat rantai decision tree di mana decision tree kedua tujuannya memperbaiki decision tree pertama. Decision tree ketiga tugasnya adalah memperbaiki hasil dari decision tree ke-1 dan kedua. Jadi kita buat satu decision tree jelek, perbaiki dengan decision tree kedua, perbaiki dengan decision tree ketiga, begitu terus. Jadi ini berantai, sequence, bukan seperti random forest. Ya. Nah, kita bisa mengenal lebih dalam tentang gradient boosted tree ini ya dengan sebuah contoh dari Google. Ini dari Google asli. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman baca ini. Ya. Tapi aku coba menjelaskan halaman ini dengan bahasa Indonesia yang mungkin lebih jelas. Ya, tapi teman-teman bisa ngebaca itu dengan lebih lengkap lagi. Oke? Jadi ini langsung dari Google nih kita belajar. Teorinya dari Google, prakteknya dari Microsoft. Oke, jadi ini udah menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Nah, kita belajar visualisasi dari gimana sih sebenarnya di gradient boosted tree ini bekerja. Setiap decision tree yang dibuat dalam gradient boosted tree dengan tujuan memperbaiki prediksi disebut sebagai weak learner. Jadi, weak model 0 atau weak learner 0 adalah decision tree yang dibuat di step ke-0 atau tahap awal. Sementara weak model 1, model lemah pertama, adalah decision tree yang dibuat di step ke-1, yaitu setelah step ke-0. Strong learner adalah weak learner yang telah diperbaiki oleh weak learner lain. Jadi, perhatikan, strong learner 1 adalah strong learner 0 dikurang weak learner 0. Ya. Strong learner 2 adalah strong learner 1 kurang weak learner 1. Begitu seterusnya. Nah, mungkin ini lumayan asing ya penjelasannya, tapi kita nggak apa-apa. Langsung kita kerjain. Jadi, ketika kita mau membuat sebuah gradient boosted tree, ya, coba teman-teman lihat ini. Misalkan ini adalah data sebenarnya yang harus kita regresikan. X adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel target. X adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel target. Ya, bentuknya seperti ini. Ini teman-teman lihat polanya nggak bisa nih kalau kita pakai linear regression. Ya, jadi ini polanya sedikit apa ya kayak bergelombang. Ya, jadi susah untuk dibikin sebuah regresi yang baik. Ini misalnya model regresi memprediksi Y dari X. Oke. Jadi
apa yang kita lakukan, teman-teman? Kita membuat strong learner 0. Strong learner 0 adalah prediksi awal yang sangat buruk. Jadi, ketika kita disuruh ngebikin model pertama untuk meregresikan X terhadap Y, kita bilang, ya udah, kita bikin sebuah model yang hasil dari prediksinya selalu Y sama dengan 0. Ya. Jadi perhatikan, ini adalah data sebenarnya. Ini adalah bentuk data sebenarnya. Dan ini adalah hasil prediksi model paling awal kita. Yaitu hasilnya pasti Y sama dengan 0. Maka, yang bisa kita lakukan setelah ini adalah mencari errornya. Ya, error dari model ini, yang aku linkerin ini, error dari model dia adalah modelnya dia dikurangi actual data. Ya, jadi kita hitung error dari strong learner 0 terhadap actual data. Jadi kita dapetin Y sama dengan 0, itu kan hasil prediksinya ya, dikurangi dengan data aktual. Ya, ini. Nah, teman-teman coba lihat, kenapa gambarnya seperti ini? Ya, kita lihat aja. Untuk di X sama dengan 0, loss-nya berapa, teman-teman? Yaitu prediksinya dikurangi sama aktualnya. Aktualnya kan di 0, dia sekitar 0,1. Berarti loss-nya adalah minus 0,1. Oke? Nah, jadi untuk setiap titik-titik di sini, kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Ya, jadi asumsi cerita itu kayak gini, kita bikin pertama sebuah model yang memang sengaja dibikin bodoh banget. Hasil prediksinya pasti Y sama dengan 0. Maka error dari dia di setiap titik itu yang kita hitung. Ya, yaitu hasil prediksinya dia dikurangi data aktualnya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ya, sampai di kotak yang kita tandain ini, teman-teman udah clear belum bagaimana kita sampai di sini? Atau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, Ada yang mau teman-teman, ditanyain, silakan. teman-teman? Ada yang mau ditanyain kah? Atau kalau teman-teman sudah paham bagaimana kita mencapai kotak tersebut, boleh kasih angka 1 di kolom chat. Nah, yuk silakan teman-teman kalau mau lanjut, bisa lanjut. Ketik 1 di kolom chat, teman-teman. Jadi di sini aku pengen teman-teman biar bisa dulu bagaimana kita sampai ke tahap ini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman ingin diulang bagian mananya, silahkan gitu. Karena ini kayak penting sih, apa namanya, step by step-nya sampai di sini tuh penting gitu. Oke, berarti teman-teman udah clear. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Oke? Oke. Nah, sekarang kan kita udah dapat nih loss dari tebakan awalan kita yang sengaja banget jelek. Nah, apa sih yang kita lakukan setelah ini? Selanjutnya, kita bikin sebuah decision tree lagi. Decision tree ini namanya weak model 0. Dan perhatikan baik-baik di step ini, teman-teman. Decision tree ini memprediksi ini, teman-teman. Decision tree yang baru ini tidak memprediksi data aktual. Decision tree yang baru ini memprediksi kalau X-nya 0, errornya berapa. Kalau X-nya 0,2, errornya berapa. Kalau X-nya 0,4, errornya berapa. Bukan data aktual lagi. Di sini spesialnya gradient boosted tree. Jadi decision tree yang dibuat selanjutnya itu
target variabelnya adalah loss function, adalah error dari model sebelumnya. Sekali lagi, ini model sebelumnya. Prediksinya Y sama dengan 0. Maka ini adalah error value-nya. Nah, error value-nya ini yang dijadikan target variabel oleh weak model 0. Hasilnya seperti ini. Jadi kita men-train sebuah decision tree untuk memprediksi error of strong model 0. Gitu. Bukan data aktual. Sekarang kita buat strong learner 1. Strong model, dia bilang strong model 1. Ya, kalau strong itu F-nya gede, dan kita kasih ada tandanya. Strong model 1. F gede underscore 1. Ini gimana kita bisa dapat ini? Perhatikan baik-baik. Ini adalah strong learner 0 kurang weak learner 0. Ini adalah, perhatikan, strong learner 0, ya, strong model 0 ini dikurangi sama prediksi dari weak model 0. Jadi teman-teman bayangin sekarang yang aku linkerin ini nih, strong model F gede underscore 0 dikurangin sama ini. Itu adalah strong model F gede underscore 1. Hasilnya seperti ini. Oke? Nah, kemudian kita hitung error dari strong model F gede underscore 1 ini terhadap data aktual. Jadinya seperti ini. Ya, ingat nggak data aktualnya kayak apa? Data aktualnya seperti ini nih, teman-teman. Ya. Nah, sekarang si prediksi dari strong model F gede underscore 1 kan ini nih. Nah, ini yang aku linkerin di sini nih, dibandingkan dengan data aktual, errornya tuh berapa? Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk dari prediksi di strong model F gede underscore 1 itu udah bisa nih mendekati data aktual di bagian pertamanya. Di bagian belakangnya belum. Oke? Kemudian kita cari errornya. Setelah ketemu errornya, balik lagi, apa yang kita lakukan? Kita bikin weak model 1. Weak model 1 ini, targetnya adalah this one. Targetnya adalah error dari strong model F gede 1. Sekali lagi, strong model F gede 1 dihitung. Dapat kesalahannya ketika kita membandingkan hasil prediksi F gede underscore 1 dengan data aktual. Setelah itu, error inilah yang menjadi target variabel dari weak model berikutnya. Ya, sampai kita ke F gede underscore 2. Jadinya seperti ini. Hitung lagi errornya. Bikin lagi weak modelnya. Jadiin lagi strong model F underscore 3. Bandingin lagi sama data aktual, dapat errornya, bikin lagi weak model F kecil underscore 3. Begitu terus kita lakukan. Sampai kapan? Di dalam contoh ini, sampai ada 10 iterasi berturut-turut. Nah, teman-teman lihat. Ya, strong model F gede underscore 2 kita dan F gede underscore 10 itu bentuknya udah sangat mirip dengan data aktual kita, yaitu ada naik ke 1 tinggi, kemudian yang kedua itu tengah-tengah, yang ketiga lebih kecil. Ya. Nah, kenapa akhirnya pada step ke-10 bisa mirip? Nah, karena itu teman-teman, setiap step kita hitung errornya, kemudian kita prediksi errornya. Terus kita perbaikin lagi. Masih ada errornya, kita hitung. Prediksi lagi error. Kita lakukan itu terus-menerus, berkesinambungan. Ya. Sampai kapan? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita melakukan hal ini dengan benar, maka pasti errornya akan makin kecil. Ya. Nah,
model kita semakin baik ketika error-nya itu udah mulai membentuk suatu pattern di Y sama dengan 0. Udah rata dia error-nya. Artinya apa? Di setiap titik nggak ada lagi titik yang error-nya gede, nggak ada lagi yang error-nya tuh kayak sampai 3 atau error-nya tuh sampai -3, nggak ada. Pada step ke-10 ini, error-nya paling gede 1, paling kecil nggak ada -1. Jadi memang error-nya udah bergerak di Y sama dengan 0 aja. Nah, itu udah bagus. Gitu, ya. Artinya error-nya udah nggak banyak, artinya prediksi dari strong model sudah semakin mendekati data aktual. Mungkin kalau kita terusin sampai 11, 12 ya lebih bisa mengaproksimasi lagi, gitu. Nah, masing-masing gradient boosted tree itu punya caranya sendiri untuk mengetahui kapan kita stop perbaikannya. Mungkin ketika standar deviasi dari error-nya itu udah kecil, udah, kan nggak mungkin kita nunggu sampai error-nya flat, bener-bener nol, itu nggak mungkin. Ya, bisa overfitting, atau memang ya kan, ya nggak mungkin akurasinya 100% lah, gitu ya. Apalagi kalau datanya kompleks. Tapi kalau misalnya kita training terus-terusan, ya bisa aja dia jadi bergerigi di sekitar nol. Gitu gitu terus. Nah, mungkin ada beberapa algoritma yang kayak, oh, kalau error-nya udah bergerigi di sekitar Y sama dengan nol, ya udah stop aja. Berarti ya kurang lebih emang segitu gitu kemampuan kita. Sisanya itu noise gitu. Jadi jangan takut teman-teman tentang pertanyaan sampai berapa kali kita harus melatih model kita terus-menerus, itu setiap package dari dari gradient boosted tree itu udah menghandle cara itu dengan cara yang sangat efisien. Pokoknya secara teori ya sampai error-nya itu bergerak di Y sama dengan 0 gitu. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh teman-teman? Kalau nggak ada, silakan ketik 1, baru kita lanjut. Udah paham, teman-teman? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi kesimpulannya, gradient boosted tree ini itu melatih decision tree secara sequential, teman-teman. Bukan seperti random forest. Gitu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman, kita bakal nonton video. Ya, ada subtitle-nya. Oke. Bentar, bisa nggak ini kita putar? Kenapa nggak bisa? Oke, bisa. Sekarang aku coba share screen-nya, tapi aku include share sound. Nah, ini dia. Coba aku gedein dikit sound-nya, biar teman-teman juga dengar. Gradient Boost Part 1. Bisa kedengeran? Mas Bisa, Romulo bisa. bisa ya, aman ya? Aman. Regression Main Ideas. StatQuest. Hello, I'm Josh Starmer and welcome to StatQuest. Today we're going to talk about the Gradient Boost machine learning algorithm. Specifically, we're going to focus on how Gradient Boost is used for regression. Note, this StatQuest assumes you already understand decision trees, so if you're not already down with those, check out the quest. This StatQuest also assumes that you are familiar with AdaBoost and the trade-off between bias and variance. If not, check out the quests. The links are in the description below. This StatQuest is the first part in a series that explains how the Gradient Boost machine learning algorithm works. Specifically, we'll use this data, where we have the height measurements from 6 people, their favorite colors, their genders, and their weights. And we'll walk through, step by step, the most common way that Gradient Boost fits a model to this training data. Note, when Gradient Boost is used to predict a continuous value, like weight, we say that we are using Gradient Boost for regression.
using gradient boost for regression is different from doing linear regression, so while the two methods are related, don't get them confused with each other. Part 2 in this series will dive deep into the math behind the gradient boost algorithm for regression, walking through it step by step and proving that what we covered today is correct. Part 3 in this series shows how gradient boost can be used for classification. Specifically, we'll walk through, step by step, the most common way gradient boost can classify someone as either loving the movie Troll 2 or not loving Troll 2. Part 4 will return to the math behind gradient boost, this time focusing on classification, walking through it step by step. Note: the gradient boost algorithm looks complicated because it was designed to be configured in a wide variety of ways. But the reality is that 99% of the time, only one configuration is used to predict continuous values like weight, and one configuration is used to classify samples into different categories. This StatQuest focuses on showing you the most common way gradient boost is used to predict a continuous value like weight. If you are familiar with AdaBoost, then a lot of gradient boost will seem very similar. So let's briefly compare and contrast AdaBoost and gradient boost. If we want to use these measurements to predict weight, then AdaBoost starts by building a very short tree called a stump from the training data. And then the amount of say that the new stump has on the final output is based on how well it compensated for those previous errors. Then AdaBoost builds the next stump based on errors that the previous stump made. In this example, the new stump did a poor job compensating for the previous stump's errors, and its size reflects its reduced amount of say. Then AdaBoost builds another stump based on the errors made by the previous stump. And this stump did a little better than the last stump, so it's a little larger. Then AdaBoost continues to make stumps in this fashion until it has made the number of stumps you asked for, or it has a perfect fit. In contrast, gradient boost starts by making a single leaf instead of a tree or stump. This leaf represents an initial guess for the weights for all of the samples. When trying to predict a continuous value like weight, the first guess is the average value. Then gradient boost builds a tree. Like AdaBoost, this tree is based on the errors made by the previous tree. But unlike AdaBoost, this tree is usually larger than a stump. That said, gradient boost still restricts the size of the tree. In the simple example that we will go through in this StatQuest, we will build trees with up to 4 leaves, but no larger. However, in practice, people often set the maximum number of leaves to be between 8 and 32. Thus, like AdaBoost, gradient boost builds fixed-size trees based on the previous tree's errors, but unlike AdaBoost, each tree can be larger than a stump. Also, like AdaBoost, gradient boost scales the trees. However, gradient boost scales all trees by the same amount. Then gradient boost builds another tree based on the errors made by the previous tree. And then it scales the tree. And gradient boost continues to build trees in this fashion until it has made the number of trees you asked for or additional trees fail to improve the fit. Now that we know the main similarities and differences between gradient boost and AdaBoost, let's see how the most common gradient boost configuration would use this training data to predict weight. Oke, jadi di video ini kita bakal membuat sebuah regresi. Prediktornya apa? Tinggi badan, warna favorit, gender, dan kita akan memprediksi berat badannya dia. Jadi kita ingin memprediksi berat badan berdasarkan tinggi badan, gender, dan somehow warna favoritnya. Oke? Itu yang kita lakukan. Kita lanjut dulu. The first thing we do is calculate the average weight. Jadi yang pertama,
kita mau membuat sebuah prediksi yang dalam tanda kutip nih, bodoh. Dalam arti, kenapa prediksinya bodoh? Karena kita mau melakukan prediksi satu nilai doang. Mungkin bukan bodoh, tapi naif. Nah, kita ingin membuat prediksi yang hanya bisa mengeluarkan satu nilai saja. Mau dia tingginya berapa, mau dia warna favoritnya apa, mau dia gendernya apa, nggak peduli. Yang penting prediksi gua selalu konsisten di satu angka. Satu angka itu, misalnya tadi itu Y sama dengan 0, kalau di sini adalah rata-rata berat badannya. Jadi dari satu kolom average weight, kita hitung rata-ratanya. Itu menjadi tebakan kita pertama kali. Ini bukan sulap, bukan sihir, dan ini bukan decision tree apapun. Pokoknya di rata-rata itu menjadi tebakan kita. This is the first attempt at predicting everyone's weight. Nih, ini adalah first attempt at predicting everyone's weight. Oke. In other words, if we stopped right now, we would predict that everyone weighed 71.2 kilograms. However, Gradient Boost doesn't stop here. The next thing we do is build a tree based on the errors from the first tree. The errors that the previous tree made are the differences between the observed weights and the predicted weight, 71.2. So let's start by plugging in 71.2 for the predicted weight, and then plug in the first observed weight, and do the math, and save the difference, which is called a pseudo-residual, in a new column. Nah, jadi kita hitung nih teman-teman. Loss, kalau di sini kita bilangnya residual, ya. Dari prediksi kita terhadap data aktualnya. Data aktualnya kan ini, ya. Prediksi kita adalah 71,2. Apapun itu barisnya, prediksi kita tetap 71,2. Ya, berarti ketika kita menebak semuanya 71,2, gampang buat kita ngitung loss-nya, error-nya, residualnya, yaitu tinggal data aktual, data sebenarnya dikurangi prediksi kita. Note, the term pseudo-residual is based on linear regression, where the difference between the observed values and the predicted values results in residuals. The pseudo part of pseudo-residual is a reminder that we are doing gradient boost, not linear regression, and is something I'll talk more about in part 2 of this series when we go through the math. Now we do the same thing for the remaining weights. Now we will build a tree using height, favorite color, and gender to predict the residuals. If it seems strange to predict the residuals instead of the original weights, just bear with me and soon all will become clear. So, setting aside the reason why we are building a tree to predict the residuals for the time being, here's the tree. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah apa? Yang kita lakukan adalah dari nilai-nilai ini, dari tinggi badan, warna favorit, dan jenis kelamin, kita mencoba memprediksi residualnya yang kita prediksi. Residualnya yang kita prediksi. Remember, in this example, we are only allowing up to 4 leaves. Nah, di dalam contoh ini kita bikin decision tree-nya itu cuma 1, 2, 3 tingkat doang ya. 2 tingkat lah. Ini kan yang awal, tingkat pertama, ini tingkat ketiga. Jadi cuma ada 1, 2, 3, 4 leaves doang. 4 daun doang. Di kehidupan nyata nanti mungkin decision tree-nya ya lebih ribet lah daripada ini. Ini kan cuma contohnya dikit doang. Tapi nggak masalah, yang penting kita ngebikin decision tree dengan prediktor yang sama, tapi untuk memprediksi residual dari hasil perhitungan error kita yang pertama tadi. But when using a larger data set, it is common to allow anywhere from 8 to 32. By restricting the total number of leaves, we get fewer leaves than residuals. As a result, these 2 rows of data go to the same leaf. So we replace these residuals with their average. Kalau seandainya ada 2 nilai yang sama di dalam satu pohon, di satu daun, kita rata-ratain aja. And these 2 rows of data go to the same leaf. So we replace these residuals with their average.
Now we can combine the original leaf with the new tree to make a new prediction of an individual's weight from the training data. We start with the initial prediction, 71.2. Then we run the data down the tree, and we get 16.8. So the predicted weight equals 71.2 plus 16.8, which equals 88, which is the same as the observed weight. Nah, jadi sekarang kita memprediksi gimana teman-teman? Average weight-nya, prediksi awal kita, diperbaiki oleh prediksi hasil decision tree kita. Di mana decision tree ini memprediksi residualnya. Is this awesome? Is this awesome? No. No. The model Ah. fits the training data too well. In other words, we have low bias, but probably very high variance. Gradient Boost deals with this problem by using a learning rate to scale the contribution from the new tree. Nah, di actual gradient boosting-nya, ini mungkin hal yang aku nggak ngomongin tadi di simulasinya, teman-teman, bahwa kan kita ingin memperbaiki prediksi awal kita yang sangat naif, yaitu kita cuma pakai satu angka untuk memprediksi semua. Kita ingin memperbaiki itu dengan hasil prediksi dari decision tree, ya kan? Nah, tapi nggak serta-merta ini ditambah ini, enggak. Tapi ada yang namanya learning rate. Jadi, hasil perbaikannya bukan 71,2 tambah 16,8. Enggak. 16,8-nya, yaitu perbaikan dari decision tree-nya, itu dikali sebuah nilai desimal. The learning rate is a value between 0 and 1. In this case, we'll set the learning rate to 0.1. Kenapa harus pakai learning rate? Jawabannya simple. Biar enggak overfitting. Biar enggak overfitting. Ya. Jadi kalau misalnya dia langsung diperbaiki seperti semula, ya memang langsung kelihatannya bagus banget. Tapi itu ingat, kita cuma pakai data training. Padahal kan nanti kita mengevaluasi machine learning tetap ada data train, ada data test. Kalau kita tidak pakai learning rate, maka model kita akan overfit ke data training. Terhadap data training dia benar banget dah, dia bagus banget. Tapi untuk data-data yang dia belum pernah lihat, yaitu di test set, dia akan jelek. Maka dari itu, pakai learning rate. Ini untuk menghindari overfitting. Now the predicted weight equals 71.2 plus 0.1 times 16.8, which equals 72.9. With the learning rate set to 0.1, the new prediction isn't as good as it was before. But it's a little better than the prediction made with just the original leaf, which predicted that all samples would weigh 71.2. In other words, scaling the tree by the learning rate results in a small step in the right direction. According to the dude that invented Gradient Boost, Jerome Friedman, empirical evidence shows that taking lots of small steps in the right direction results in better predictions with a testing data set. Ya, jadi ini yang ngomong adalah pencipta dari gradient boost. Ya, bahwa dia udah coba di dalam risetnya dia bahwa pakai learning rate itu bagus. Karena kita mau akuratnya bukan cuma di training set tapi di testing data set. i.e. lower variance. Bam! So let's build another tree so we can take another small step in the right direction. Just like before, we calculate the pseudo-residuals, the difference between the observed weights and our latest predictions. So we plug in the observed weight and the new predicted weight, and we get 15.1. And we save that in the column for pseudo-residuals. Then we repeat for all of the other individuals in the training data set. Small bam. Note, these are the original residuals from when our prediction was simply the average overall weight. Nah, kita lihat ya.
ini adalah residual kita. Oke? Ketika prediksi kita cuma satu nilai doang, yaitu average weight doang. And these are the residuals Ini adalah residual setelah kita tambahin perbaikan dari decision tree yang dikali dengan learning rate. after adding the new tree scaled by the learning rate. The new residuals are all smaller than before. Lihat bahwa residualnya itu lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi perbaikan yang kita lakukan itu mengarahkan model kita ke arah yang benar, sedikit demi sedikit. Jadi prosesnya adalah apa? Ya kayak ini. Awalnya kita cuma prediksi satu nilai doang, terus diperbaiki dengan satu decision tree. Nanti hasil dari perbaikan dengan decision tree yang pertama, diperbaiki lagi oleh decision tree berikutnya. So we've Gradient Boost Part 1 Coba ya kita nonton. to predict the new residuals. Jadi sekarang And yang kita here's the prediksi new adalah residual hasil yang kedua tadi. tree. Note, in this simple example, the branch. Now we combine the new tree with the previous tree and the initial leaf. Note, we scale all of the trees by the learning rate, which we set to 0.1, and add everything together. Now we're ready to make a new prediction from the training data. Just like before, we start with the initial prediction. Kita mulai dengan prediksi awal kita. Then add the scale. Lihat ya, dia itu tinggi 1,6, suka warna biru, gendernya cowok. Berarti gender cowok. Cowok kan berarti tidak female. Kalau ini yes, ini no. Berarti cowok no ke kanan. Color-nya apa? Color-nya kan dia bilang di sini apa nih? Color not blue. Ya, color not blue yes ke kiri, color blue yes. Aku juga bingung. Pokoknya intinya dia color-nya blue lah. Gendernya ini, iya, aku nggak terlalu jelas ya. Pokoknya dengan dictionary yang penting, kita coba masukin datanya. Ya, dia itu male, dia itu blue, dan dia itu 1,6 tingginya. Scaled amount from the first tree and the scaled amount from the second tree. That gives us 71.2 plus 0.1 times 16.8 plus 0.1 times 15.1. Sorry, dia kan tadi warnanya biru ya. Berarti kan kalau warnanya biru, berarti the color is not blue. Iya kan? Kalau color not blue, yes, maka ke kiri. Kalau color not blue-nya false, berarti ke kanan. Ketika color not blue-nya false, berarti color-nya blue. Makanya dia benar ke kanan. Ya, gendernya F, true ke kiri, false ke kanan. Gendernya tadi apa? M, berarti ke kanan. Color not blue-nya false karena color-nya blue. True ke kiri, false ke kanan. Jadi dia ke kanan. Gitu caranya. Jadi dengan data tadi 1,6 meter, gendernya male dan suka warna biru, maka ini kali ya ke samping sini gitu loh. Gender female false, gender not blue false, dapat ini nilainya. Dan ini adalah hasil dari decision tree yang pertama. Ini adalah hasil dari decision tree yang kedua. Which equals 74.4, which is another small step closer to the observed weight. Now we use the initial leaf plus the scaled values from the first tree plus the scaled values from the second tree to calculate new residuals. Remember, these were the residuals from when we just used a single leaf to predict weight. And these were the residuals after we added the first tree to the prediction. And these are the residuals after we added the second tree to the prediction. Ini ya, first, second, third. Semakin kita perbaikin dengan tree-tree yang lain secara sequential ya, berkesinambungan, berkelanjutan, maka residualnya semakin kecil. Each time we add a tree to the prediction, the residuals get smaller. So we've taken another small step towards making good predictions.
Now we build another tree specified, or adding additional trees does not significantly Nah, sampai kapan sih kita menggunakan cara ini? Sampai ketika residualnya tidak berkurang jika kita menambahkan pohon baru. Jadi kalau kita nggak nambahin pohon baru dan kalau kita menambahkan pohon baru, ternyata residualnya nggak berkurang, berarti udah mentok. Itu udah maksimal. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu yang mereka, si Python bakal ngomong ke kita. Kalau seandainya decision tree-nya dibuat terus, tapi residualnya nggak nambah lagi. Nah, kalau Python-nya udah nyerah seperti itu, kalau si gradient boost tree-nya udah nyerah seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, nanti kita bakal belajar ya, apa saja yang kita bisa lakukan kalau hal itu terjadi. reduce the size of the residuals. Bam. Then, when we get some new measurements, we can predict weight by starting with the initial prediction, then adding the scaled value from the first tree, and the second tree, and the third tree, etc., etc., etc. And once the math is all done, we are left with the predicted weight. In this case, we predicted that this person weighed 70 kilograms. Triple bam! In summary, when gradient boost is used, we wanted to predict weight. Jadi seperti itu demonstrasinya, teman-teman. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, untuk yang ini? Ya, silakan teman-teman, ada yang tanyakan, boleh langsung ditulis di kolom chat ya. Boleh, silakan. Kalau oke, ada pertanyaan dari Kak Sena. Waduh. Oke. Kak, Untuk learning rate. Nah, cara nentuinnya nilainya gimana? Nah, sebenarnya ini yang kita harus lakukan kalau seandainya Python-nya udah nyerah, udah menganggap bahwa mereka udah berusaha ketika residualnya nggak mau berbaik lagi, gitu kan. Nah, cara menentukan learning rate-nya itu sebenarnya kita ngikutin dari sebenarnya secara default learning rate yang dipilih oleh setiap package, setiap gradient boost tree itu udah ideal kok. Ya. Jadi most of the time kita nggak usah menentukan learning rate lagi. Tetapi learning rate ini bisa kita ganti dalam setting dari gradient boost tree-nya, yaitu di bagian hyperparameter tuning. Ya, itu. Like GBM, hyperparameter tuning, learning rate. Gitu. Jadi learning rate inilah adalah ya sebenarnya itu hyperparameter yang harus di-tune. Caranya seperti apa? Sama seperti waktu teman-teman nge-tune hyperparameter untuk model-model lainnya. Aku yakin di sini teman-teman juga udah pernah kan belajar hyperparameter tuning. Sama. Gradient boost tree juga ada hyperparameter tuning. Gitu ya. Dan teman-teman bisa melakukan hyperparameter tuning-nya dengan yaitu meng-adjust nilai-nilainya. Nanti ketahuan learning rate yang paling bagus itu seberapa, dan itu yang akan digunakan di model finalnya. Nah, most of the time ketika misalnya nih gradient boost tree kita tuh udah nyerah dia, residualnya nggak berkurang lagi, stop. Tapi kok hasilnya masih jelek ya? Kita bisa menurunkan learning rate-nya dari 0,1 turunin jadi 0,05, turunin jadi 0,01. Jadi gimana? Memang decision ujung-ujungnya gradient boost tree-nya itu akan semakin banyak tree-nya. Karena dia jalannya pelan-pelan banget. Ibaratnya tuh si learning rate ini nih kayak kecepatan aja. Semakin cepat kita mau gradient boost tree ini untuk belajar, maka kita taruh learning rate yang tinggi. Konsekuensinya, dia bisa terlalu cepat dan cepat nyerah juga. Tapi kalau kita mau yang seperti kura-kura, yaitu apa? Slow and steady wins the race, kita bisa pakai learning rate yang lebih rendah. Jika kita pakai learning rate yang lebih rendah, dia akan lebih lambat sebelum dia menyerah, tapi ya itu, dia nggak gampang nyerah. Jadi dia akan berusaha terus.
Gitu. Apakah itu berarti learning rate-nya harus 0,0000 ya 1 ya enggak juga gitu loh. At some point ketika kita mengurangi lagi learning rate ya udah nggak bisa juga gitu. Jadi gimana caranya? Coba beberapa nilai learning rate di dalam hyperparameter tuning. Yang paling bagus itu yang kita pakai. Jadi ini adalah bagian dari hyperparameter tuning sebenarnya. Oke? Gitu. Terus ini juga ada classification, tapi mungkin teman-teman bisa nonton ini di luar kelas ya. Tapi ini juga kayak tadi kok gitu, apa namanya videonya gitu. Jadi nggak terlalu sulit dimengerti karena dia pakai animasi-animasi yang jelas gitu. Nah, udah kita di sini berarti kita bisa break time dulu teman-teman ya. Jadi silahkan kita bisa break 15 menit. Setelah itu kita akan hands on. Habis hands on, aku ngejelasin PR-nya seperti apa, kita bisa mengakhiri kelas ini. Gitu. Jadi silahkan aku serahkan kembali ke Kak Romolo. Silahkan kita bisa break time. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, jadi selama break time ini, kalau teman-teman ada yang kepikiran, ada yang belum ngerti, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, dari aku itu dulu. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih Mas Brady atas materi untuk sebelum break-nya. Ini kebetulan di rumahku lagi hujan deras banget dan juga ada geluduk-geluduk. Jadi aku agak mengurangi untuk ngomong di ini ya. Jadi untuk mungkin break time-nya mungkin teman-teman nanti break dulu mungkin 10 menit nanti sampai jam 4:05 ya. Sampai 4:05 nanti balik lagi mungkin kita akan ada video atau mungkin nanti kita bakal ada ya video sedikit lah gitu ya untuk menemani break teman-teman gitu. Oke, kalau gitu mungkin aku izin untuk pause dulu. Siap, siap. Oke, siap. Kita bisa siapin Jupyter Notebook-nya. Oke, kita siapin Jupyter Notebook-nya. Kita ke hands on. Nah, kalau teman-teman buka hands on-nya, teman-teman jalanin shell ini dulu nih. Tanda seru pip install LGBM, Light GBM. Apa sih LGBM? Light GBM ini adalah gradient boosted tree yang dikembangkan sama Microsoft. Ya, jadi kalau teman-teman buka Light GBM, dia itu is a free and open source distributed gradient boosted framework for machine learning originally developed by Microsoft. Ya, bahkan kalau teman-teman buka ke GitHub-nya, dia itu GitHub-nya under Microsoft. Gitu. Jadi ini memang dari Microsoft teman-teman yang ngebuatnya. Oke, pip install LightGBM. Oke, kemudian kita seperti biasa import pandas and numpy. Jadi jangan lupa diinstal dulu ya. Pokoknya diinstal dulu baru diimport. Kemudian datanya kita buka clean data. Ya. Ini apa namanya? Datanya itu maksudnya apa? Ya. Maksudnya kayak gini teman-teman. Ada age, ada attrition, ada business travel, ada department, ada distance from home, education field, dan lain sebagainya. Ini adalah attrition of employee. Ya, jadi ini adalah nilai dari employee, data-data dari employee. Dia itu umurnya berapa, seberapa sering dia melakukan perjalanan bisnis, departemennya dia di mana, jarak kantor dari rumahnya berapa, education-nya berapa, level berapa, job levelnya gimana, job role-nya apa, dan ada banyak nilai-nilai lain. Ya, ada berapa hari dia cuti, ada berapa hari dia overtime, dicatat semuanya di sini. Oke. Kemudian ada attrition. Attrition itu artinya dia keluar atau enggak. Kalau attrition 0, artinya dia enggak keluar. Dia tetap di perusahaan itu. Tapi kalau attrition-nya 1, artinya dia akan keluar dari perusahaan tersebut. Oke?
Jadi ini adalah menjadi target variabel kita. Sekarang kita melakukan ini untuk melakukan klasifikasi, bukan regresi. Ya. Nah, ini dia advantage dari Light GBM. Light GBM adalah gradient boosted machine learning model yang bisa melakukan one hot encoding di dalam dirinya sendiri. So, we do not need to do it on our end. We only need to change the column type to category. Ya. Contohnya seperti kolom business travel. Business travel type-nya itu adalah objek. Ya. Pakai pandas df.info, kita lihat bahwa untuk business travel data type-nya itu objek. Tujuan kita sekarang ngapain? Semua yang data type-nya objek, kita harus ganti menjadi kategori. Ada berapa yang objek? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja yang objek? Business travel, department, education field, ya, job role, marital status. Itu adalah 5 yang di type-nya objek. Ya, jadi ada business travel, department, education field, job role, sama marital status. Nah, gimana cara mengubahnya? Kita bikin dulu teman-teman sebuah list yang isinya adalah nama-nama kolom yang data type-nya awalnya objek. Kita harus ganti mereka menjadi kategori. Ini caranya. Jadi, kita minta supaya kolom-kolom 5 kolom ini S-type kategori. Ya. Jadi, ketika kita menjalankan perintah ini dan kita cek lagi di df.info, ya, data type-nya udah jadi kategori, udah nggak ada objek. Kalau sudah begini, bisa dimasukkan ke dalam Light GBM tanpa perlu one hot encoding. Gitu, teman-teman. Ya, tampilannya sih tetap sama-sama aja. Yang berubah hanya di df.info. Seperti biasa, kita lakukan apa? Train, test, split. Ya. Targetnya attrition, 0,1-nya. Independennya sisanya. Oke? Maka X sama dengan, ya kita lihat aja ya, X-nya adalah semua yang independent variable, Y-nya adalah attrition. Y-nya itu yang ingin kita machine learning-kan. And then kita lakukan train, test, split. Seperti biasa, ini udah langkah biasa teman-teman. Ya. And then, in the modeling, cukup lakukan seperti ini. From Light GBM, import LGBM classifier. Modelnya adalah LGBM classifier. Model ini kita fit menjadi X-train dan Y-train. Ya. Nah, Y prediction-nya sorry, bentar. Y prediction-nya adalah model titik predict X test. Jadi ini udah seperti biasa. Ya. Dan kita evaluasi modelnya. Ya. Y test-nya kita bandingkan dengan Y prediction. Dapat. Kita lihat bahwa accuracy-nya 95%. Kita lihat recall-nya ada 98% dan 80%. Ya, ini adalah data yang pertama. Maksudnya hasil dari Light GBM aja. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan yang namanya imbalance learning. Kita lihat bahwa ya, kita lihat di sini untuk Y ya, Y titik value count ya,
Yang banyak itu nolnya, satunya tuh dikit. Yang banyak nolnya, satunya dikit. Berarti dia imbalance kan datanya. Nah, kita lakukan random over sample, ya, sehingga nanti dia equal antara 1 dan 0-nya. Ini dealing with imbalance data. Harusnya teman-teman juga udah dapat. Sekarang kita coba lagi. Kita lakukan like GBM, kita fit datanya ke data yang sudah di sampel. Dapat seperti ini. Dan ini ya udah, you have done it. Jadi semua yang tadi kita bicarain tuh, semua yang ini tambah apa, tambah learning rate, itu udah dilakukan sama dia semuanya, automatically di dalam mesin laptop teman-teman, atau di dalam Google Colab-nya. Perintahnya mah sama, sintaksnya sama doang teman-teman. Ada model, dikasih tahu, model fit, terus model predik, udah sama model-model lain, nggak ada bedanya. Selesai gitu kerjaan kita. Ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan random forest. Ya. Kalau random forest, itu kita mesti pakai yang namanya one hot encoding. Jadi kita banyak banget kolomnya. Ya. Kita mesti one hot encoding. Kemudian kita cek, ya. Nah, sekilas akurasinya sama, teman-teman. Tapi si LightGBM classifier, lihat ya, LightGBM classifier ini recall-nya 85% untuk kelas 1, yaitu untuk kelas apa? Untuk kelas yang akan quit. Jadi dari 100 orang yang pasti bakal keluar dari perusahaan itu, kalau kita pakai model LightGBM, kita berhasil memprediksi 85 orang dari 100 orang yang akan quit. Kalau kita pakai random forest classifier, kita hanya bisa menangkap 79 orang dari 100 orang yang pasti bakal keluar. Recall-nya lebih bagus. Gitu. Ya. Apakah selalu seperti ini? Tidak. Jadi jawabannya kenapa masih ada random forest ketika LightGBM lebih bagus katanya, adalah karena ya tidak setiap saat LightGBM itu lebih bagus. Ada berbagai macam kasus di luar sana yang sebaiknya teman-teman cobain. Pakai random forest, gimana hasilnya? Pakai LightGBM, gimana hasilnya? Kadang-kadang LightGBM yang lebih unggul, kadang-kadang random forest yang lebih unggul. Gitu. Ya, contohnya aja seperti ini. Kalau kita mau memperhatikan recall, maka pasti LightGBM yang kita pilih. Tapi kalau kita bandingin precision-nya, pakai random forest lebih bagus precision-nya. Pakai LightGBM lebih jelek precision-nya. Kebetulan di dalam dataset ini yang penting adalah recall-nya, karena kita lebih mementingkan false negatif, yaitu orang-orang yang kita bilang nggak akan quit, tapi dia quit. Itu adalah false negatif. Kita bilang, negatif, nggak mungkin dia quit, nggak mungkin dia attrition. Ternyata dia keluar, dia attrition. Itu gawat. Maka dari itu kita pentingkan recall-nya. Kebetulan, karena kita pentingkan recall-nya, LightGBM lebih bagus. Tapi di dalam kasus ini, kalau kita pentingkan precision, lebih bagus pakai random forest. Gitu. Ya. Apakah pasti random forest itu lebih bagus precision-nya kalau LightGBM lebih bagus recall-nya? Enggak juga. Maka dari itu silahkan teman-teman kalau ada proyek klasifikasi atau regresi, cobain deh pakai regression yang atau classification yang gradient boosted, cobain pakai regression atau classification yang random forest. Bisa aja random forest yang lebih bagus, karena nggak selamanya gradient boosted itu lebih bagus. Intinya bukan, aku nggak minta teman-teman untuk cuman pakai satu senjata aja. Intinya teman-teman udah punya senjata random forest, aku tambahin pakai senjata gradient boosted tree. Jadi teman-teman lebih kaya tools-nya untuk menghadapi berbagai macam data dan tantangan di masa depan. Gitu teman-teman. Ya. Jadi bukan berarti LightGBM lebih bagus, tidak selamanya. Ya. Bisa juga random forest lebih bagus. Jadi coba dua-duanya.
Mereka hanya melatih model dengan cara dan perspektif yang berbeda. Ya, kadang-kadang random forest menang di sini, LightGBM menang di sana. Gitu. So, that's it. Ini dia teman-teman hasilnya. Ya, itu dia untuk ya sebenarnya materi hari ini kan cuman gradient booster tree, ya. Nah, oke. Dari hands on-nya ini teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom chat, dipersilakan. Oke, gimana teman-teman? Aman? Aman atau tidak? Oke, kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, jadi nggak apa-apa teman-teman ditanyain aja ya. Kalau misalnya ada yang pengen shell yang aku pengen rerun lagi, pengen diulang lagi, silahkan teman-teman tanyain. Kita tungguin dulu 1 menit dari sekarang. Coba teman-teman kalau ada yang bertanya, ada yang kurang yakin, silahkan. Oke, ayo teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung. Mumpung masih ketemu Mas Gredi, nanyanya langsung lebih enak, langsung dijawab. Oke, belum ada yang bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Ya, ketika pertama kali ngelakuin gradient boosting, cobain dulu teman-teman default-nya. Nggak usah hyperparameter tuning dulu. Kemudian cek apakah model kita underfit atau overfit. Selanjutnya baru silahkan coba hyperparameter tuning. Kalau nggak terlalu ngaruh banyak, kalau kenaikan akurasinya itu nggak terlalu banyak, ya berarti default-nya udah bagus. Microsoft sudah mendesain model ini sedemikian rupa, sehingga tanpa kita hyperparameter tuning, harusnya udah oke hasilnya. Udah bagus. Ya, kalau termasuk dengan learning rate-nya juga, termasuk dengan berapa kali kita melakukan training. Itu semua udah dipertimbangin. Ya. Nah, silahkan kalau mau teman-teman cobain hyperparameter tuningnya gitu. Kalau nggak ngaruh terlalu banyak ya berarti default model tuh udah cukup baik. Nah, homework-nya teman-teman adalah hyperparameter tuning on gradient boosted tree model. Jangan khawatir teman-teman, kodenya semua udah dikasih. Ya, kodenya untuk hyperparameter tuning semua udah dikasih di sini. Jadi teman-teman tugasnya tinggal ngejalanin kodenya dan menjawab pertanyaan di bawah. Oke? Ya. Kalau kode yang di sini juga nggak usah diperhatikan, itu cuma coret-coretan doang. Ya. Jadi aku minta teman-teman baca dokumentasi ini dan ini. Baca 2 dokumentasi ini. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah dokumentasi official dari LightGBM. Ya, dokumentasi official dari LightGBM yang ngebuat LightGBM kasih kita ya ini Python Quick Start, gimana cara install-nya, gimana cara setting parameternya, gimana cara trainingnya, ya semuanya dikasih. Oke? Nah, kalau teman-teman mau search aja learning rate, ya learning rate. Nah, ini ada learning rate. Nah, ini kalau teman-teman udah ketemu learning rate, ada nih
You can use callback parameter to fit method to shrink or adapt learning rate in training. Ya, jadi ini guide-nya udah ada di sini semua, teman-teman, untuk Light GBM. Ya. Nah, yang aku minta adalah teman-teman lihat 2 dokumentasi ini dulu. And then you run the whole code. Ya. Nah, 2 dokumentasi ini adalah tentang parameter apa aja yang teman-teman bisa tuning. Dan dia bahkan udah ngasih, teman-teman, nih, kalau kita overfitting, apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman mau mengedepankan akurasi, ini yang akan kita lakukan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman baca parameter tuning itu, teman-teman baca semuanya. Oke? Cobalah mengerti yang ini. Kemudian, tinggal teman-teman running aja code-nya. Oke? Terus teman-teman jawab pertanyaan ini. Mana model yang lebih baik? Model yang sudah kita tune atau model yang default? Jelaskan kenapa. Terus teman-teman baca pertanyaan nomor 2, silahkan dijawab. Baca pertanyaan 3, silahkan dijawab. Jadi teman-teman udah nggak usah coding lagi. Ya, murni teman-teman tugasnya cuma baca dokumentasi, karena itu yang menurut aku skill yang kurang lah di data scientist lulusan dibimbing, jujur aja. Kenapa? Gini ya, ini mungkin sedikit intermezzo, sedikit cerita. Waktu mentor-mentor dibimbing itu jadi data scientist, kita-kita ya, mentor-mentor dibimbing, yang kita, kan jadi kita udah jadi data scientist sebelum adanya bootcamp, gitu kan. Jadi bootcamp belum banyak, belum marak, kita para mentor udah menjadi data scientist. Jadi kita menjadi data scientist tanpa mengikuti bootcamp. Memang belajarnya jadi kacau, kurikulumnya kita bingung, mulai mana dulu, dan nggak ada orang yang ditanya. Tapi ada satu skill yang kita punya, yang mungkin bagi peserta bootcamp itu justru teman-teman jadi kurang. Yaitu karena kita nggak ada yang bisa kita tanyain, dan kita belajar semuanya sendiri, kita baca dokumentasi. Karena pembuat Pandas, pembuat NumPy, pembuat LightGBM, pembuat semua machine learning algorithm, packages segala macam, itu udah ngebikin dokumentasinya, udah ngebikin cara menggunakan package mereka, cara menggunakan library mereka. Ya, itu mereka udah bikin. Kita baca ke sana, kita refer ke sana, baru kita latihan. Alhasil kita jadi rajin ngebaca dokumentasi, dan kita ngertinya karena kita ngebaca dokumentasi. Tapi dengan adanya bootcamp, ya, kan yang ngajarin peserta itu mentor. Jadi peserta tidak seintens itu ngebaca dokumentasi. Ngapain baca dokumentasi? Ntar juga dijelasin mentor. Oke, selama masih di bootcamp, oke. Tapi setelah keluar bootcamp, jujur aja, kekurangan dari bootcamp adalah peserta didik jadi ketergantungan sama mentor. Kalau nggak ada mentor, nggak belajar, nggak mau belajar, nggak bisa belajar, nggak tahu di mana cara nyari informasi yang baik, dan nggak baca dokumentasi. Dan itu justru lebih bahaya setelah teman-teman keluar dari bootcamp. Karena perkembangan zaman terus terjadi. Gimana kalau teknologinya udah berubah? Masa teman-teman mau masuk lagi di bimbing gitu? Ketika teknologinya udah berubah, terus buat belajar lagi. Ya kan nggak kayak gitu, teman-teman. Ya, begitu di lapangan kerja, ya teman-teman harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terjadi. Harus bisa belajar mandiri. Nah, itu mungkin yang dari pengalaman aku belajar dan mengajar di bimbing, yang mengajar sih, aku ya begitulah, aku mengajar di bimbing dari batch 2 kalau nggak salah. Batch 2 aku jadi dosen pengganti, jadi mentor pengganti, terus sekarang jadi mentor tetap. Itu yang aku lihat gitu, teman-teman. Makanya aku pengen ngelatih teman-teman supaya bisa baca dokumentasi sendiri, bisa belajar sendiri. Aku harap asumsi yang aku punya itu salah di batch DS17+. Seharusnya yang batch plus ini udah lebih canggih lah, dan udah lebih bisa belajar mandiri. Harapan aku seperti itu. Jadi PR-nya cukup baca dokumentasi, coding-nya udah yang aku yang udah lakuin. Tinggal teman-teman dari dokumentasi tersebut dan dari kode yang udah kita kasih ini, teman-teman silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Itu dia PR-nya teman-teman untuk hari ini. Silahkan dikumpulkan, bisa dalam Google Colab atau langsung upload Jupyter Notebook-nya ini silahkan. Ya, itu dia. Aku bisa kembaliin lagi ke Kak Romulo. Kalau teman-teman mau Q&A boleh sekarang, kita tungguin gitu. Oke, terima kasih Mas Junaidi atas penjelasan untuk homework-nya. Sekarang mungkin karena waktu kita cukup banyak, boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyain soal PR-nya atau soal eh, materinya, boleh dipersilakan kan kita masih punya banyak waktu. Nggak apa-apa teman-teman, tanya aja di kolom chat ya, seperti biasa. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau on mic juga dipersilakan. Boleh teman-teman ditulis di kolom chat ya pertanyaan. Biar kita nggak sepi, nggak kosong-kosong banget nih. Boleh teman-teman silakan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini biasanya kalau lagi udah lagi disuruh tanya, asumsi kita nih teman-teman lagi ngetik nih. Ternyata sampai ini nggak ada pertanyaan deh. Gak apa-apa kalau gitu teman-teman udah ngerti. Thank you semuanya. Mungkin kita bisa akhiri kelas ini. Thank you semuanya. Oke, Selamat sore. selamat sore. Jadi terima kasih. Oke, aku stop.